yang akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih atau bisa disingkat dengan ISK. Di sini bisa dijelaskan bahwa infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika sistem kemih mengalami infeksi atau kemih ibu atau ureter ibu itu mengalami infeksi. Ya, bisa di bagian ureter, ginjal, kantung kemih, dan uretra. Umumnya infeksi tersebut menyerang dua bagian yaitu uretra dan juga kantung kemih. Jadi infeksi saluran kemih itu menyerang dua bagian, karena ada uretra atau saluran kencing, dan juga yang kedua ada kantung kemih. Terus meski bisa menjadi pada siapa saja, tapi infeksi ini rentan terhadap wanita. Jadi yang sering terkena infeksi saluran kemih itu adalah perempuan. Jadi ibu harus rajin-rajin mengobati atau menjaga saluran kemih ibu terlalu sehat ya, untuk bersih. Kemudian penyebabnya ada jenis bakteri yang paling sering menjadi penyebab infeksi adalah E. coli. Namun ada beberapa jenis bakteri lain juga bisa menyebabkan ISK atau infeksi saluran kemih, seperti Klebsiella atau Pseudomonas dan Staphylococcus aureus. Dan faktor ISK ini memiliki kelainan saluran kemih, yaitu ibu memiliki kelainan, kemudian mengalami bentukan penyumbatan di saluran kemih atau saluran ureter, kemudian memiliki sistem perjalanan yang rendah, jadi imun ibu itu rendah ya, jadi rentan terhadap penyakit ISK. Menggunakan kateter, mendapatkan operasi atau pemeriksaan saluran kemih. Kemudian ada lagi gejalanya, yaitu rasa sakit atau sensasi terbakar saat buang air kecil. Jadi kalau terkena infeksi saluran kemih itu ketika buang air kecil itu merasa sakit dan merasa terbakar. Kemudian ada frekuensi buang air kecil yang lebih sering. Jadi itu buang air kecilnya sering sekali. Jadi bisa sehari itu beberapa kali. Terus ada urin berbau dan mempunyai warna yang berbeda dari biasanya. Jadi kalau terkena penyakit infeksi saluran kemih itu urin ibu atau kencing itu berbau yang tidak sedap. Kemudian juga mempunyai warna yang berbeda. Jadi warnanya itu bisa biru atau kuningan. Biasanya warna urin itu normalnya kuning ya. Terus juga ada nyeri panggul atau perut bagian bawah. Jadi panggul ibu itu terasa sakit, kemudian merasa lemah dan tidak enak badan, demam, menggigil, dan urin berdarah. Kemudian pencegahan ISK yaitu minum air putih minimal 2 liter per hari. Kemudian buang air kecil setelah berhubungan seksual. Jadi ibu itu harus buang air kecil setelah melakukan hubungan suami istri ya. Jadi jangan lupa untuk membuang air. Kemudian bersihkan area kemaluan dari depan hingga belakang setelah buang air kecil dan air besar. Kemudian hindari menahan buang air kecil. Jadi biasanya kalau top debat itu selalu ditahan ya Bu ya. Jadi untuk kali ini jangan dipakai. Jadi kalau bisa itu cepat mencari kamar kecil atau kamar mandi umum untuk segera buang air kecil. Jadi untuk menahan buang air kecil itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian hindari memakai pakaian yang ketat. Jadi kalau memakai pakaian dalam itu harus yang blazer. Jadi jangan yang terlalu ketat, terus juga yang harus menyerap ringan, jadi tidak mudah terinfeksi. Kemudian cara pengobatan ISK yaitu salah satu pengobatan ISK yaitu saluran kemih adalah menggunakan antibiotik. Pemilihan jenis antibiotik dan berapa lama pemberiannya tergantung pada 2 hal: jenis bakteri yang menyebabkan infeksi dan berapa berat infeksinya. Jadi kalau itu sudah terkena infeksi, jadi itu harus diobati dengan antibiotik itu, atau bisa periksa ke dokter umum atau ke puskesmas terdekat untuk memeriksa lebih lanjut. Baik, apakah ada yang kita lihat di sini? Tidak ada. Sudah cukup jelas ya Bu. Ini nanti bisa dilihat brosurnya atau leafletnya, nanti saya bagikan itu, nanti bisa dibawa pulang dan bisa dibaca dari kalian.